Yang pertama, ini 7 ini bisa kamu print taruh di kamar. Make peace with your past so it doesn't spoil your present. Oh, itu lumayan. Berdamailah dengan masa lalu biar tidak mengacaukan masa kini. Saya bilang quote itu kamu pakai di ruang dan waktu yang pas. Kalau kasusnya keliru, kamu pakai dalil ini bisa keliru juga. Pak, saya itu tidak lulus-lulus. Cuma kan tidak apa-apa ya Pak, berdamai dengan masa lalu, tidak lulus tidak apa-apa. Tidak. Yo, kalau ini contohnya misalnya kamu habis diputus pacarmu, tidak bisa move on. Nah, make peace with your past. Ini bisa dipakai. Itu caranya pakai dalil. Ruang dan waktunya harus pas. Kalau keliru ya tidak nyambung. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan masa lalu, ya kalau bahasa anak hari ini kita tidak bisa move on. Kayak naik motor yang terus-terusan lihat spion. Tidak ngerti di depannya ada apa. Polisi pun dicuekin. Wong kamu lihat spion. Nah, jadi tidak berdamailah. Pak, tapi saya tidak bisa lupa Pak. Tidak masalah, tidak bisa lupa. Ya ingat aja, wong kita manusia. Ya memang akalnya masih waras, apa-apa ya masih ingat. Aku akan melupakanmu. Tidak mungkin selama masih waras loh ya. Ya tetap ingat. Kamu disakiti orang, iya mesti ingat. Cuma berdamailah. Orang tidak bisa memaafkan antara lain juga karena dia tidak bisa make peace with our past. Tidak bisa berdamai dengan masa lalu. Mbok wis. Itu kan basa Jawane itu. Terus, what others think of you is none of your business. Pandangan orang tentang dirimu itu bukan urusanmu. Urusannya dia, wong dia yang punya pandangan. Ini juga pakailah di waktu dan dosis yang pas. Kalau dosisnya tidak pas juga bahaya. Kamu jadi orang skeptis, jadi orang cuek. Tapi jangan jadi orang yang galau terus-terusan gara-gara pandangannya orang. Begitu dibilang oleh teman, wah kamu itu cakep loh kalau rambutmu rapi terus. Akhirnya kamu keluar gini terus, rapi enggak ya, rapi enggak. Khawatir kalau rambutmu ada yang berdiri satu aja kamu gini-giniin. Nah itu kena kamu disetir sudah sama pandangannya orang. Enggak, pendapat apapun orang tentang dirimu itu milik dia yang berpendapat, bukan milikmu. Jadi jangan mudah galau gara-gara itu. Itu contoh wisdom. Ini wisdom yang sering kita pakai. Time heals almost everything. Give the time some time. Sakit apapun, sumpek apapun, dan kalau kita kebingungan obatnya apa, serahkan pada waktu. Kayak ya, biarin aja nanti lama-lama sembuh sendiri kok. Mungkin kamu pernah ngadapi masalah, duh gimana ini keluarnya, jalan keluarnya apa. Nggak ketemu-ketemu, ya wis. Tunggu aja besok sembuh sendiri pada saatnya. Cuma ya bedanya ada yang lama, ada yang cepat. Tapi selama masih ada waktu ya pada saatnya. Dulu mungkin nenek moyang kita bosennya luar biasa loh dijajah Belanda itu. 350 tahun itu membayangkan gak dijajah itu mungkin gak nyampe di pikirannya. Gak ada Belanda itu gak nyampe di pikirannya. Tapi kan tenang aja, berontak bolak-balik ya kalah. Lama-lama kan juga selesai. Time. Hari ini kita galau luar biasa. Umat Islam itu loh mundur. Kita strategi apapun gagal untuk bangkit. Yang menang kok barat terus. Apa-apa ada durasinya. Ya tinggal lama apa cepat kan gitu aja. Pada saatnya pasti bukan barat lagi. Pusat peradaban entah kapan. Ya sapa ngerti nanti tiba-tiba ono banjir, ono gempa bumi, ono apa kan bisa. Durasinya selesai sudah. Jadi ndak. Kalau kamu punya sakit apapun yang kamu bingung jalan keluarnya, serahkan pada waktu. No one is reason of your happiness except yourself. Ini contoh kebijaksanaan lagi.
Tidak ada satu orang pun yang bisa kamu jadikan patokan untuk kebahagiaanmu, kecuali dirimu sendiri. Apakah orang ini sumber kebahagiaanmu atau sumber sumpekmu, itu yang menentukan kamu. Apakah orang itu jadi sumber kamu marah atau sumber kamu ketawa, itu urusanmu. Bukan tergantung di dia. Maka jangan mau kayak tadi disetir orang lain. No one is reason of your happiness. Kamu boleh milih kok. Orang maki-maki kamu kayak apapun, kamu boleh milih. Mau sakit hati atau tidak sakit hati. Kuncinya tetap di kamu. Nah, itu kebijaksanaan. Terus, ini lagi sumbernya sumpek. Don't compare your life with others. You have no idea what their journey is all about. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu ndak tahu loh, journey-nya, adventure-nya temanmu itu kayak gimana. Kalau orang Jawa bilang urip itu sawang sinawang, saling melihat. Enak dia sudah lulus. Bagi temanmu, enak dia masih kuliah. Aku sumpek sekarang, habis lulus mau ngapain? Ayo, enak yang mana? Kita selalu membandingkan dengan orang lain, itu sumber kita sumpek. Jadi jangan banding-bandingin. Kamu punya journey sendiri. Atur sendiri journey-mu. Hiduplah dengan bahagia. Saya yakin Allah itu nyuruh kita hidup di muka bumi ini untuk bahagia. Allah tidak butuh sumpek kita. Kayak kalau kita menciptakan sesuatu atau mungkin kita punya saudara, punya anak yang dalam kuasa kita, kalau dia bahagia, kita juga senang. Demikian juga Allah. Ayo kita bahagia biar Allah ridho sama kita. Allah itu kan ngasih kita banyak macam-macam. Kalau kita masih sumpek aja, masih mengeluh aja, Allah ya sumpek. Ini sudah dikasih macam-macam, sambat terus. Ya kan? Nggak, ayo seneng. Hari ini kan kalau kita baca berita-berita itu orang Indonesia isinya cerewet dan sambat. Iya. Apa aja jadi masalah, urusan kecil jadi masalah besar. Yang untung cuma satu, pengusaha media. Kita tiap hari dadal duel nambah mus macam-macam. Jadi ndaklah, ayo kita bahagia, ayo kita senang. Itu diantara jalannya Allah ridho sama kita. Yang keenam, ini untuk para yang sedang belajar biasanya. Stop thinking too much. It's all right not to know all the answers. Nah, ini juga pakai di ruang waktu dosis yang pas. Jangan terlalu banyak mikir. Ndak masalah kalau kamu ndak ketemu jawaban dari semua masalahmu. Atau semua persoalan di dunia ini. Ndak apa-apa. Kita kan sering galau, waduh, kok ada ya Ustadz ngomongnya gitu. Terus kamu mikir, kira-kira apa sebabnya, dalilnya apa. Terus kamu ikut-ikutan galau, ndak. Kamu ikut sumpek ini Pak, mikir Indonesia ini loh Pak, gimana jalan keluarnya. Mikir, enggak masalah. Gak usah mikir kejeron, kalau bahasa Jawa nih. Iya, dalam itu bagus, jero itu apik, tapi kejeron elek. Terlalu dalam, enggak proporsional. Jadi yang kayak tadi, enggak bijaksana. Saya ini mikir Pak, gimana perekonomian dunia 3 tahun terakhir ini biar bisa meningkat. Kamu jadi apa? Semester 2 saya Pak. Oh iya. Joko mantep pentah. Ya kan? Mantep itu apa? Nek kemantepan elek. Jadi stop thinking too much. It's alright not to know all the answer. Yang terakhir, smile. Ya, senyumlah. You don't own all the problems in the world. Senyumlah. Jangan letakkan beban masalah dunia ini di pundakmu semua.
Banyak hal menyenangkan, ngapain sih kamu selalu sumpek tiap hari? Kamu lihat yang remeng-remeng, yang surem-surem, yang burem-burem, yang bikin hatimu galau, hatimu sedih. Semua masalah kamu panggul sendiri. Smile, senyumlah. Masih banyak yang indah-indah di dunia ini. Masih banyak kisah-kisah happy ending. Kalau nggak percaya kamu lihat sinetron drama Korea. Ya kan? Senyumlah. Jangan merengut terus, ojo nesu terus tuh. Dunia tidak jadi lebih baik dengan kita marah-marah senyum. Nggak cocok sama orang, senyumi dia. Iya. Oke, kalau nggak percaya coba aja. Asal jangan senyum-senyum sendiri. Senyum, ketemu siapapun senyum. Senyum itu sedekah. Jadi perbanyak sedekah sama orang lain. Saya tidak membayangkan ya, misalnya Islam garis keras, ketemu Islam liberal, terus begitu ketemu senyum. Itu kan hilang masalahnya. Tidak jadi maki-maki. Jadi, yuk smile. Don't own all the problem in the world. Jangan kamu panggul sendiri problem seluruh dunia. Tidak. Kamu punya kapasitas sendiri, punya problemmu mungkin mahasiswa, ya lulus yang cepat. Berbakti pada orang tua dan kayak gitulah, enggak masalah. Tapi kalau urusan-urusan besar, ya kamu boleh urun rembuk tapi enggak harus bikin kamu galau. Senyumlah. Nah, ini contohnya wisdom, hasil-hasilnya filsafat, belajar hikmah itu bisa nyampe pada titik-titik kesimpulan semacam ini. Ada lagi saya bawa. Give but don't allow yourself to be used. Oh, ini juga kan banyak orang nyuruh kita share, berbagi, memberi. Tapi iyalah, yuk kita berbagi, tapi don't allow yourself to be used. Jangan biarkan dirimu dimanfaatkan orang lain untuk kepentingan mereka. Love but don't allow you have to be abused. Mencintailah, tapi jangan biarkan hatimu disakiti. Trust, but don't be naive. Percayalah, tapi jangan naif. Naif itu dikhianati nanti bolak-balik. Saya tetap percaya kok, Pak. Enggak, itu namanya naif. Iya, kita harus percaya, kita harus setia, tapi jangan naif. Trust, but don't be naive. Listen, but don't lose your own voice. Dengarkan ya, baca ya, ikuti pendapat orang lain ya, but don't lose your own voice. Tapi jangan kehilangan suaramu sendiri. Kamu pribadi yang punya jati diri sendiri, punya pendapat sendiri, punya gagasan sendiri, punya suara sendiri. Ya, kita harus mendengarkan orang lain, tapi jangan lupa kedirianmu sendiri. Listen but don't lose your own voice. Jangan kehilangan suaramu. Itu tadi contoh-contoh. Ini juga contoh dari Plato. Untuk orang-orang hari ini. Wise men speak because they have something to say. Fools because they have to say something. Orang bijaksana itu kalau ngomong karena dia tahu dia harus ngomong sesuatu. Tapi orang bodoh, dia ngomong karena dia ingin ngomong sesuatu. Bedakan itu. Yang satu, ada sesuatunya dulu yang perlu diomongkan, baru dia ngomong. Itu namanya orang bijaksana. Tapi orang bodoh, pingin ngomong dulu. Meskipun dia belum punya sesuatu. Nggak paham itu loh, komentarnya panjang. Itu kalau bahasanya Plato, bukan bahasa saya, itu fools. Oh nggak ngerti, mau nggak usah komentar. Loh tapi ini geng saya ya Pak, grup saya mencaci maki, saya harus ikut dong, solidaritas. Nggak. Kamu termasuk kelompok fools. Orang wise itu ketika dia punya sesuatu, baru dia ngomong.
Jadi karena dia sudah have something to say, baru dia say. Tapi kalau yang fools pingin to say dulu, pingin ngomong dulu, baru tahu sesuatu, kebalik. Jadi harus setelah tahu baru ngomong. Sebelum tahu jangan ngomong. Hari ini kan banyak orang ya karena terlanjur jadi figur, terlanjur tiap hari masuk TV mungkin, masuk internet mungkin. Akhirnya ya terpaksa harus selalu ngomong. Apa-apa dikomentari, ditanya apapun harus dijawab. Apa ndak boleh kamu jawabnya, saya belum paham. Tak cari dalilnya dulu ya daripada keliru. Saya cari dasarnya dulu ya, saya pahami dulu duduk persoalannya ya. Bahkan dalam kasus tertentu saya alami dulu ya. Kan kayak kisahnya Mahatma Gandhi. Jadi suatu ketika Gandhi ini diminta oleh ibu-ibu untuk menasehati anaknya. Jadi Gandhi ini punya anak. Anaknya ini dilarang oleh dokter makan garam. Cuma ibunya ngelarang itu susahnya luar biasa. Anaknya masih makan garam aja. Akhirnya minta tolong Gandhi. Gandhi, tolong saya dinasihatkan anakku ini biar tidak makan garam. Oleh Mahatma Gandhi, ya sudah. Cuma sekarang saya tidak bisa, Bu. Kembali seminggu lagi. Seminggu lagi ditunggu terus datang. Begitu ketemu Mahatma Gandhi, ini sudah seminggu saya sudah datang. Anak saya, mbok tolong dilarang tidak makan garam. Ya sudah, anaknya dipanggil, mbok kamu jangan makan garam. Sudah, diomong itu dok. Terus dia tidak makan garam lagi anak itu. Ibu kagum luar biasa. Wah, sekti sampean Mahatma Gandhi. Cuma ngomong gitu aja anaknya langsung manut. Tapi kok dadak nunggu seminggu apa sampean puasa 7 hari 7 malam? Enggak. Jadi ketika diminta untuk melarang anaknya tidak makan garam, katanya Mahatma Gandhi, saya tidak bisa melarang minggu lalu karena minggu lalu saya masih makan garam. Kalau saya masih makan garam, ngelarang orang tidak makan garam, tidak ampuh mesti, tidak manjur. Jadi seminggu ini saya tidak makan garam. Jadi ketika melarang anak ini jadi. Itu ceritanya. Cuma Mahatma Gandhi non-muslim. Itu kan selalu begitu kan akhirnya non-muslim. Tak kasih contoh yang Islam. Hasan. Ada sufi besar, Hasan Basri. Jadi Hasan Basri ini satu ketika ada budak yang datang ke dia, Hasan Basri, sampean ini kan sufi besar, kata-katanya didengar orang, mbok tolong sampean ceramahlah, anjurkan orang untuk membebaskan budak. Jadi kalau sampean ngomong, nanti mesti banyak orang-orang membebaskan budak kayak kita ini. Oh iya, insya Allah, katanya Hasan Basri. Ditunggu khotbah Jumat pertama. Alah, kok enggak ngomong Hasan Basri malahan khotbah yo standar aja, ittaqullah dan seterusnya itu. Kok enggak nyinggung-nyinggung tentang budak? Jangan-jangan lupa. Minggu kedua ditunggu masih belum ceramah lagi. Alah, kita dicuekin, kita memang orang kecil. Minggu ketiga juga masih belum. Ya sudahlah, putus asa, enggak usah ketemu lagi sama Hasan Basri. Minggu keempat baru Hasan Basri itu sudah, budak-budaknya sudah hopeless. Wah, alah paling ya enggak ngomong lagi. Ternyata ngomong. Islam menganjurkan untuk membebaskan budak dan seterusnya. Setelah Jumatan dikerubungi sama budak-budak. Syekh, sampean kita minta sebulan yang lalu baru ngomong sekarang. Loh, saya belum berani ngomong kalau saya enggak ngerti benar situasi tentang perbudakan itu. Jadi begitu sampean ngomong, saya ini kan orang miskin, tidak mungkin saya ngangkat budak, jadi saya ngumpulin duit dulu untuk bisa membeli budak. Jadi baru seminggu duitnya terkumpul, saya beli budak. Nah, saya dekatkan diriku ke budak, ketergantunganku pada budak, tak latih selama 1 minggu. Di minggu ketiga saya latih, ketika sudah sangat terikat pekerjaan-pekerjaan oleh budak,
untuk membebaskan budak. Betapa beratnya membebaskan budak padahal kita sudah tergantung pada budak. Jadi saya berani ngomong tentang pembebasan budak itu di minggu keempat. Nah, jadi lebih ampuh. Kenapa? Yang ngomong ngalami sendiri. Oh, itu contohnya Islam ada toh. Jadi enggak. Jadi itu hati-hatinya ulama zaman dulu. Dia enggak ngomong sesuatu yang dia enggak menjalankan. Wise men speak because they have something to say. Fools because they have to say something. Itu Plato.